Ini adalah paramecium kawan-kawan. Itu yang berbentuk besar warna kuning, bintik-bintik hitam yang berbentuk seperti sendal, yang paling umum dan paling sering saya temukan. Dan paramecium ini termasuk ke dalam kelas protozoa. Protozoa adalah hewan yang termasuk bersel tunggal, tapi meskipun demikian kawan-kawan, meskipun hanya terdiri dari satu sel, protozoa termasuk organisme yang sempurna karena memiliki struktur tubuh yang kompleks. Semua tugas tubuh dapat dilakukan oleh satu sel saja tanpa mengalami tumpang tindih. Masya Allah nih kawan-kawan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia bersel tunggal, cuma satu sel saja, fungsi tubuhnya itu sempurna gitu loh, tanpa tumpang tindih. Tidak kalah dengan tubuh kita ini yang terdiri dari jutaan miliaran sel yang mempunyai organ-organ kompleks. Demikian juga paramecium, walaupun selnya satu, bersel satu, tapi mempunyai sistem organ-organ tubuh yang sempurna juga. Ukuran paramecium ini atau protozoa antara 3 sampai 1000 mikron. Untuk gambaran 1 mm sama dengan 1000 mikron kawan-kawan. Bentuk tubuh protozoa macam-macam, ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sendal, bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Dan ada juga yang memiliki flagel atau bersilia atau seperti bulu-bulu halus gitu kawan-kawan, atau mempunyai ekor seperti cambuk di belakangnya atau di depan tubuhnya. Protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Banyak ditemukan di sawah atau di tempat lembab. Jadi kalau kalian menemukan ada genangan air atau kolam kubangan yang ada rumput atau daun, nah itulah mereka hidup di situ kawan-kawan. Kalau kalian menemukan nih jalan ke suatu tempat, ke belakang rumah misalnya ada genangan air, di situ ada rumput kering, ada daun misalnya, bersama-sama tergenang dalam air itu, nah itu udah alamat. Itulah banyak paramecium, banyak protozoa di dalamnya kawan-kawan. Dan saat ini ilmuwan telah mengidentifikasi sekitar 40.000 jenis atau 40.000 spesies protozoa kawan-kawan. Dan seperti kalian di sini itu banyak sekali gitu kan, berseliweran, kecil, besar, dan lain sebagainya. Kalau kalian ada yang bisa mengidentifikasi atau mengenali salah satu protozoa, silakan tulis di kolom komentar kawan-kawan. Protozoa ini memiliki dua cara dalam berkembang biak, yaitu dilakukan dengan cara aseksual maupun seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan cara membelah diri menjadi dua. Masya Allah, ini cara reproduksi, cara memperbanyak diri secara ajaib kawan-kawan. Dan ini seperti kalian lihat, nah ini momen langka yang bisa saya rekam. Ini adalah proses pembelahan diri dari protozoa yang bernama Stylonchia mytilus. Apa tidak kawan-kawan namanya? Stylonchia mytilus. Walaupun kecil, mungil, tidak kelihatan dengan mata telanjang, namanya cantik gitu kan. Stylonchia mytilus. Tahapan pembelahan ini dimulai dengan pembelahan inti sel. Pembelahan tersebut menghasilkan dua mikronuklei anak yang bersifat diploid kawan-kawan dan mengandung seluruh genom Stylonchia. Kedua mikronuklei anak kemudian bergerak ke ujung sel yang berlawanan, dan pada saat yang sama mikronukleus juga membelah. Dilansir dari Microbe Notes, mikronukleus membelah secara amitot, yaitu hanya dengan memanjang dan menyempit di bagian tengah. Penyempitan tersebut terus terjadi dan menghasilkan dua mikronuklei anak yang kemudian bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Setelah semua bagian dalam lengkap kawan-kawan, sitoplasma Stylonchia terus mengalami penyempitan sehingga selnya membelah secara sempurna dan menghasilkan dua individu dengan ukuran tubuh yang sama. Dan ini seperti yang Anda lihat, ini proses pembelahan ini sudah terjadi selama beberapa waktu lamanya kawan-kawan, dan ini tinggal menunggu terpisahnya saja. Nah seperti ini dia terpisah kawan-kawan. Masya Allah, ini saya takjub beneran melihat ini kawan-kawan. Masya Allah, tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi ada makhluknya, ada wujudnya, dan mereka berkembang biak kawan-kawan. Masya Allah. Dan keseluruhan proses pembelahan biner pada reproduksi aseksual berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam kawan-kawan. Jadi setelah 2 jam baru mereka ini terpisah secara sempurna. Adapun satu organisme Stylonchia ini atau protozoa itu biasanya dapat membelah sekitar 2 hingga 3 kali sehari bergantung pada kondisi lingkungannya. Dan seperti
lumrahnya roda kehidupan kawan-kawan, ada proses kelahiran dan ada proses kematian juga. Nah ini seperti yang kalian lihat, ini adalah proses meluruh kawan-kawan, dia mati ini kawan-kawan. Dan bila kalian perhatikan juga, ini setelah tubuhnya meluruh itu kan seperti memancar makhluk-makhluk kecil-kecil lainnya juga kawan-kawan dari dalam tubuhnya ini. Ini kemungkinan adalah makanan kawan-kawan, karena mikroba atau protozoa ini kan dia makanannya itu ya mikroba protozoa yang lebih kecil dari tubuhnya gitu loh, yang dia tangkap dengan silia yang ada di sekitar mulutnya, dia hisap masuk ke dalam kawan-kawan. Dan karena mungkin proses pencernaannya belum selesai, maka apa-apa yang dia makan ini yang terdiri dari mikroba kecil yang lebih kecil ini juga belum sempat tercerna dengan sempurna dan masih hidup kawan-kawan. Itu sebabnya Masya Allah, ini seperti kalian lihat, ini hidup kawan-kawan. Dan Masya Allah, satu protozoa di dalam tubuhnya ada beratus-ratus atau beribu-ribu mikroba lainnya kawan-kawan. Masya Allah. Demikian video kali ini kawan-kawan, terima kasih telah mampir dan terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.